Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya Reskiani Mas Bakar pada pembahasan kali ini akan menyajikan keterampilan dalam penulisan resume, kurikulum vitae, cover letter, dan bagaimana etika dalam mengajukan lamaran ketika proses rekrutmen. Pembahasan kali ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa atau calon pekerja dalam menghadapi rekrutmen dan seleksi yang tentunya akan bermanfaat bagi perencanaan karir Anda ke depan. Seperti yang telah saya kemukakan tadi bahwa pembahasan kuliah pengembangan diri dan karir ini berkaitan dengan penulisan resume, kurikulum vitae yang disingkat CV, cover letter atau yang dikenal dengan surat lamaran, dan etika dalam rekrutmen yang perlu untuk diketahui saat Anda akan memasukkan lamaran kerja. Dalam penulisan resume akan dibahas terkait perbedaan resume dan CV yang sering dipergunakan untuk hal yang sama. Padahal resume dan CV memiliki perbedaan. Lalu bagaimana trik menuliskan pengalaman yang telah Anda miliki di resume sehingga mampu dengan cepat ditangkap dan dinilai oleh pembaca, dalam hal ini yaitu perusahaan, tanpa harus bertele-tele juga akan dibahas pada materi ini. Dalam penulisan CV akan dibahas terkait guidelines dalam menyajikan informasi apa saja yang relevan dimasukkan di kurikulum vitae. Pembahasan cover letter juga akan menyajikan trik-trik penulisan yang padat dan tepat sasaran tanpa harus menimbulkan kebingungan bagi pihak user ataupun HR ataupun pembaca ataupun asesor di perusahaan ketika membaca cover letter. Dan yang terakhir adalah pembahasan etika dalam menghadapi rekrutmen berkaitan dengan bagaimana cara pembawaan diri seorang pelamar ketika melamar di pekerjaan di sebuah perusahaan, dan trik ini tentunya akan membantu Anda, membantu mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika menghadapi proses rekrutmen dan seleksi. Ada istilah yang keliru yang sering kita gunakan, yaitu resume dan CV. Istilah ini sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan hal yang sama. Padahal kedua hal ini, resume dan CV, berbeda. Secara umum, resume merupakan dokumen singkat, biasanya terdiri dari 1-2 halaman saja, dan berisi informasi-informasi yang penting untuk diungkap dalam wawancara kerja dan digunakan di perusahaan. Sedangkan kurikulum vitae merupakan informasi penting yang disajikan secara detail, di mana penulisan kurikulum vitae pada umumnya paling sedikit 3 halaman. Tergantung pada pengalaman kerja yang dimiliki dan informasi penting apa yang akan disajikan. Kalau resume tadi dipergunakan untuk perusahaan, sedangkan kalau CV pada umumnya diperuntukkan pada bidang akademik, penelitian, maupun untuk kepentingan beasiswa. Kembali pada resume. Resume adalah dokumen singkat yang berisi pengalaman pelamar dan menjadi kesan pertama atau first impression. Nah, resume ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk melihat secara umum gambaran dari seorang pelamar, sehingga krusial dalam menggunakannya dengan format yang tentunya harus memudahkan pembaca untuk melihat secara langsung. Resume yang bagus dapat membantu perusahaan atau pihak HR sebagai informasi awal sebelum atau saat interview dilakukan. Isi dari resume hendaknya singkat dan padat. Tuliskan saja hal-hal yang penting yang menjadi kekuatan Anda sehingga penting untuk diketahui oleh pihak perusahaan.
Nah, pada slide berikut ini adalah contoh resume, di mana nama dan foto calon pelamar telah saya kaburkan atau dihapus ya. Nah, di dalam penulisan resume, buatlah pernyataan dengan model PAH, yaitu project, activity, dan H yaitu hasilnya. Nah, pada contoh gunakan konsep PAH, project, aktivitas, dan hasil. Oleh beberapa perusahaan yang membuka lowongan dengan syarat pengalaman kerja sebelumnya, maka berikan penekanan pada PAH ini. Tuliskan apa pengalaman atas proyek yang telah Anda kerjakan, lalu tugas yang Anda lakukan di proyek tersebut, dan hasilnya seperti apa dalam bentuk kuantitas mungkin lebih baik. PAH dituliskan secara singkat dan tentunya dengan menggunakan kata kerja action verb. Sebagai contoh, di slide 4 ini sudah nampak jabatan atau project dan masa kerjanya, lalu sudah ada aktivitas tugas yang dilakukan di dalam jabatannya. Tetapi sayangnya di dalam contoh yang ini hasilnya secara kuantitas belum dipaparkan dengan detail. Pada contoh slide 5 yang ada di dalam kotak itu sudah memenuhi syarat PAH tadi, yaitu project, action, activity, dan hasilnya. Namun belum sistematis karena aktivitas tugas pada pengalaman kerja ditulis setelah hasil. Nah, sebaiknya dituliskan dulu tugas-tugas yang dilakukan, lalu kemudian hasilnya apa yang diperoleh secara kuantitatif dari pengalaman kerja tersebut. Sebagai contoh penulisan resume dengan menggunakan PAH berikut ini. Kata kerja aktif hendaknya digunakan dalam penulisan aktivitas dari pengalaman proyek atau tugas yang telah dilakukan. List atau daftar dari kata kerja action verb itu dapat dilihat pada halaman 31 dari buku e-book Career Development Handbook yang menjadi pegangan kita pada mata kuliah ini. Kalau dari contoh ini kita bisa lihat P-nya atau project-nya itu leadership project, lalu action yang dilakukan adalah analis marketing, di mana tugas yang dikerjakan sebagai analis marketing itu adalah menilai profit dari project dan mengumpulkan data dengan melakukan interview kepada 100 konsumen yang potensial. Kalau di bawah kita lihat ada praktek analisis kebutuhan dan rancangan pelatihan, itu nampak menghasilkan return of investment sebanyak 30% dari efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. Nah, pada contoh yang kedua ini sudah kelihatan hasilnya seperti apa. Selain menggunakan format PAH tadi, dalam menuliskan pengalaman kerja yang tertera dalam resume kita, perlu pula diperhatikan beberapa hal seperti format umum, yaitu kontak informasi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan penghargaan atau prestasi yang diraih. Buatkan checklist dari resume yang Anda buat untuk memastikan bahwa apa yang Anda tuliskan sudah memenuhi standar resume yang baik. Nah, berikut ini yang ada di dalam slide adalah checklist resume yang saya kutip dari MIT Global Education and Career Development. Itu tadi pembahasan tentang resume dan kita beralih pada curriculum vitae atau yang kita singkat dengan CV. CV ini adalah ringkasan dari pengalaman dan latar belakang pendidikan. CV pada umumnya digunakan pada bidang akademik, pendidikan, penelitian, atau untuk keperluan beasiswa.
Nah, berbeda dengan resume yang merupakan informasi singkat, kalau CV malah lebih detail dan lebih panjang karena berisi informasi yang lengkap. Makanya tadi sebelumnya di awal slide dikatakan bahwa CV itu pada umumnya minimal 3 halaman, tergantung pada luasnya atau seberapa banyak pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya untuk dituliskan. Semakin banyak pengalaman tentu isi CV-nya akan semakin panjang halamannya. Nah, berbeda dengan resume itu tentu menjadi lebih singkat karena memuat informasi-informasi yang penting dan perlu untuk diketahui oleh perusahaan. Pada slide berikut ini adalah contoh dari CV. Nah, beberapa informasi yang penting dimasukkan dalam CV antara lain yaitu informasi identitas berupa nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Kemudian latar belakang pendidikan, ini diurutkan berdasarkan kronologisnya. Lalu tuliskan degree-nya, levelnya apa, bidang studi pendidikannya apa, institusi dan tahun penyelesaiannya. Ada lagi bagian dari karya ilmiah, di mana Anda perlu menuliskan judul dan gambaran singkat dari skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah Anda. Lalu kemudian area minat penelitian, spesialisasi, atau kompetensi. Nah, pada bagian ini Anda tuliskan minat penelitian dan pengajaran atau kompetensi Anda. Lalu pengalaman. Pengalaman biasanya terbagi atas pengalaman penelitian, pengalaman mengajar, pengalaman kerja, ataupun misalnya pengalaman profesional. Di CV juga perlu untuk dimasukkan beasiswa atau penghargaan, meliputi tahun penghargaan dan berapa jumlah yang diperoleh bila dianggap tepat untuk ditampilkan. Juga termasuk adanya dituliskan afiliasi keanggotaan profesional. Nah, di sini perlu untuk menuliskan posisi apa yang Anda jabat pada organisasi keprofesian. Di dalam CV juga ada kemampuan bahasa, maka tuliskan level kemampuan bahasa Anda, bahasa asing biasa tentunya ya, dan publikasi serta presentasi. Dan pada bagian yang lainnya, pada bagian ini dapat diisi dengan proyek atau karya yang sedang dikerjakan namun belum selesai sampai saat ini. Nah, poin dari informasi-informasi penting dalam CV ini dapat dilihat pada e-book di halaman 48. Setelah melihat contoh dan penjelasan terkait resume dan CV, maka kita bisa menyimpulkan perbedaan antara CV dan resume sebagai berikut. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa CV itu merupakan daftar riwayat pendidikan dan pengalaman, termasuk juga pekerjaan itu secara lengkap dan detail, panjang isinya kalau CV. Sedangkan kalau resume adalah riwayat pendidikan dan pekerjaan tertentu yang isinya tidak perlu dituliskan secara detail, tapi disesuaikan dengan kebutuhan apa yang berkaitan atau relevan dengan posisi yang saat ini dilamar. Begitu ya, itu kalau resume. Nah, di CV tidak ada batasan jumlah halaman pada CV ya. Jadi semakin panjang atau semakin tinggi pengalaman Anda, semakin banyak pengalaman Anda, maka tentunya biasanya jumlah halaman pada CV juga semakin banyak. Beda dengan resume. Resume itu pada umumnya adalah 1 halaman. Seberapa luas dan seberapa banyak pengalaman Anda yang telah dilakukan sebelumnya, biasanya resume itu tetap dipadatkan menjadi 1-2 halaman.
ya. Tidak perlu berpanjang-panjang pada resume meskipun pengalaman Anda sangat banyak. Jadi memang yang dipilih adalah hal-hal yang relevan saja pada posisi yang dilamar agar memudahkan para pembaca atau asesor di perusahaan. Lalu kalau CV itu digunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian, ya, sehingga memang jumlah halaman pada CV banyak, panjang, detail. Biasanya ini juga untuk kepentingan selain untuk akademik, penelitian, juga untuk ketika melamar beasiswa. Sedangkan resume, seperti tadi bahwa resume ini ditujukan untuk perusahaan, maka dia digunakan untuk pekerjaan. Tetapi bisa juga digunakan untuk konteks akademik. Ya, tetapi lebih banyak itu yang berkaitan dengan pekerjaan di tempat kerja untuk resume. Nah, di CV isinya merupakan bagian yang paling esensial. Sedangkan di resume itu selain isi merupakan bagian yang esensial juga menggunakan desain, ada template-nya ya yang perlu untuk dikreasikan. Nah, kekurangan pada desain dapat menjadi penilaian tertentu. Jadi kalau di resume lalu desainnya terlalu polos juga menjadi kurang menarik ya, atau menjadi penilaian tertentu dari pembaca. Sedangkan kalau di CV, daftar nomor referensi biasanya digabung dan ditempatkan di bagian akhir. Pada resume, dalam mencantumkan nomor referensi sebaiknya diisi berdasarkan posisinya. Jadi kalau ada yang diajukan sebagai referensi, di situ dituliskan berdasarkan posisinya, ya. Kalau di dalam resume. Itu tadi pembahasan terkait dengan CV dan resume. Pembahasan selanjutnya adalah cover letter. Cover letter ini adalah surat pengantar yang ditulis oleh pelamar atau aplikan. Surat lamaran ini biasanya diikuti dengan resume atau CV. Jadi dilampirkan dengan resume atau CV. Dari surat lamaran ini pada umumnya pihak perusahaan atau pihak bagian akademik akan menindaklanjuti dalam bentuk pemanggilan wawancara. Berikut ini beberapa tips dalam membuat cover letter. Pertama, kemukakan secara jelas kalimat pembuka dengan menuliskan tujuan surat Anda. Yang kedua, yakinkan bahwa cover letter yang Anda buat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi Anda perlu mencari dulu informasi terlebih dahulu tentang perusahaan yang Anda lamar. Mungkin bisa dilihat dari website perusahaan dan hal-hal relevan lain-lainnya yang ada di internet. Bila mahasiswa atau Anda ingin melamar pada posisi di perusahaan yang tidak linear dengan latar belakang pendidikan atau keahlian Anda, maka kemukakan hal-hal yang Anda miliki atau kekuatan yang Anda miliki, entah pengalaman ataupun soft skill maupun value yang Anda miliki dan memiliki persamaan dengan yang dibutuhkan di posisi tertentu tersebut. Jadi kalau pengalaman atau soft skill tersebut yang Anda miliki relevan dengan posisi yang dilamar, maka kemukakan. Berikutnya, hindari penggunaan kata pembuka ya, seperti dear Bapak atau dear Ibu atau kepada yang terhormat Bapak Ibu, tapi gunakan secara spesifik nama yang ingin dituju dan juga termasuk posisi atau jabatan orang tersebut. Dari CV kemudian Anda meminta, jadi sebelum CV itu dikirim ke perusahaan, mintalah seseorang untuk menilai tulisan Anda. Jadi perlu second reader. Apakah ada typo, ada yang salah tulis,
Bagaimana dengan tata tulis, grammar, dan juga gaya penulisannya. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan dalam cover letter yang telah dituliskan. Contoh cover letter dapat dilihat di e-book pada halaman 54 sampai dengan 59. Pembahasan selanjutnya adalah etika dalam menghadapi proses rekrutmen. Nah, ini juga penting ya, selain dari bagaimana mempackage dari CV, resume, dan cover letter, tetapi juga sangat penting ketika menghadapi proses rekrutmen. Jadi bagaimana etika si pelamar. Nah, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika Anda melamar dan berinteraksi dalam proses seleksi. Pertama, buatlah kesan pertama yang memuaskan. Simpan dalam pikiran dan juga mindset Anda bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang datang hanya sekali. Sehingga saya harus menampilkan kesan yang terbaik. Mulai dengan menampilkan diri, menggunakan pakaian yang formal, sopan, rapi, dan menunjukkan sikap profesional. Hindari menggunakan pakaian yang gelap dan juga jangan terlalu berani menggunakan warna baju yang terlalu terang. Tunjukkan sikap profesional Anda dengan dandanan yang tidak menor ataupun norak. Termasuk di dalamnya untuk memberikan kesan komitmen dan antusias Anda mengikuti tahapan proses rekrutmen. Anda harus hadir lebih awal, jangan sampai telat, dan juga bersikaplah sopan serta menghargai kepada siapapun, tidak hanya kepada pewawancara saja. Yang kedua adalah pahami kebijakan rekrutmen. Ini dimaksudkan agar menghindari kesalahan atau kekeliruan dari Anda. Maka pahami dulu kebijakan atau aturan dalam proses rekrutmen yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini bisa Anda cari dari informasi di website perusahaan atau informasi formal maupun informal dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, tentu ini juga penting dan perlu diperhatikan adalah berkomunikasi dengan sopan. Berkomunikasilah secara tepat dan efektif. Nah, ketika Anda dihubungi oleh pihak perusahaan, berikan respon yang cepat untuk mengindikasikan, menandakan bahwa Anda tertarik di perusahaan tersebut. Gunakan bahasa dan kalimat yang formal dan profesional, termasuk intonasi suara yang tegas. Lalu yang keempat adalah tanyakan hal yang dipahami secara to the point. Tanyakan hal tersebut bila memang membingungkan atau bila Anda belum menemukan jawabannya. Jadi mohon untuk tidak bertele-tele untuk hal-hal yang tidak Anda pahami ketika Anda mau mengajukan pertanyaan. Dan juga katakan sesuai yang Anda pahami. Nah, etika yang penting dalam poin ini adalah bersikap jujur dan objektif atas apa yang Anda pahami. Jangan sekali-kali Anda menunjukkan sikap sok tahu. Yakinkan diri Anda dulu ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan menerima tawaran perusahaan bila Anda sendiri belum yakin dengan keputusan Anda. Demikian pembahasan materi resume, CV, cover letter, dan etika pada mata kuliah pengembangan diri dan karir kali ini. Setelah Anda menyimak materi, Anda diberikan tugas untuk membuat CV berdasarkan data diri Anda yang sesungguhnya. Oleh karena Anda masih mahasiswa yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman yang luas, cukup membuat CV paling sedikit 2 halaman full. Masukkan semua informasi penting seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan materi tadi. Silakan Anda bisa melihat beberapa contoh di e-book
namun sangat diharapkan Anda membuatnya berdasarkan desain atau kreasi Anda sendiri. Setelah itu, buat pula cover letter pada perusahaan atau institusi akademik yang ingin Anda tuju. Silakan Anda sendiri yang menentukan perusahaan atau institusi akademik apa yang ingin dituju serta jabatan apa yang dilamar. Sekian dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.